Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan kepentingan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, wawasan Nusantara ini kita garis bawahi bahwasannya cara pandang bangsa Indonesia tentang bagaimana lingkungan bangsa Indonesia. Kita harus memahami karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia juga harus mengenali lingkungan sekitarnya, artinya tetangga-tetangga negara yang berdekatan maupun tetangga negara yang berjauhan. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara diantaranya adalah asas kepentingan yang sama. Apa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang sama? Jadi yang dimaksud dengan asas kepentingan yang sama adalah ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Dan sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba antar bangsa. Jadi saat ini kita dihadapkan pada permasalahan di mana banyak sekali friksi perpecahan antar umat beragama, antar bangsa, antar suku. Nah, ini bagaimana cara kita menyelesaikannya jangan sampai berlarut-larut bahkan bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Yang kedua yaitu tujuan yang sama. Jadi dalam asas wawasan Nusantara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita besar. Tentunya cita-cita atau tujuan kita adalah sama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pembukaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selain itu kita juga harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini adalah salah satu tujuan yang sama. Kemudian berikutnya adalah keadilan. Keadilan artinya asas keadilan ini kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kemudian kejujuran. Asas kejujuran ini keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita, serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit atau kurang enak, ini harus disampaikan. Artinya, keadilan di sini harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan itu benar. Kemudian asas berikutnya adalah asas kejujuran. Ini tentunya asas wawasan Nusantara yang berkaitan dengan kejujuran. Semua, ya, artinya bangsa Indonesia
Dari dulu nenek moyang kita selalu menjunjung tinggi sikap kejujuran. Sampai kapanpun, ya, kejujuran harus tetap ditanamkan. Karena kejujuran ini ada peribahasa mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Artinya, barang siapa yang jujur, dimanapun dia akan tetap aman. Kemudian solidaritas. Asas solidaritas diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kompleks. Tetapi kita juga harus bisa memperhatikan bahwasannya jangan sampai budaya kita bercampur aduk dengan budaya orang lain. Karena karakteristik budaya bangsa Indonesia adalah memiliki karakteristik tersendiri. Tidak bisa budaya barat, misalkan westernisasi, kebarat-baratan, ini kalau dipaksakan akan merusak jati diri bangsa Indonesia. Kemudian kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kemudian berikutnya asas kesetiaan. Asas kesetiaan adalah kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk para tokoh pejuang pemuda yang menunjukkan diri bahwasannya mereka setia terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian 17 Agustus tahun 1945 ini merupakan salah satu deklarasi kemerdekaan negara Indonesia, di mana perpindahan hukum kolonial menuju hukum nasional. Artinya, seluruh komponen bangsa harus menyatakan diri kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut dengan aturan dan hukum yang sudah diberlakukan. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang politik, seni budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.